Di layar Bapak Ibu udah ada ya? Ini yang saya mau bagikan nih. Kita bagikan dulu pertama tentang ini. Ya, kronologi, saya sudah pernah bikin videonya, tapi pasti Bapak Ibu tinggal nonton kronologi, video kronologi aja ya. Saya nggak bahas ini lagi di sini ya. Saya nggak bahas lagi. Silakan nanti Bapak Ibu nonton videonya lagi. Nah, ini saya mau bagikan ini. Ini fakta. Saya juga sebenarnya sudah bagikan, cuma kalau waktu saya bagikan di market review, di video, saya nggak tampilin data chart ini, saya nggak tampilin. Ya. Ya, ini Bapak Ibu juga tahu ya, kalau kondisi saat ini Rusia masih pegang peranan yang cukup penting ya dalam ekspor komoditi ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat datanya ya, datanya dia ada di urutan berapa itu? 20 besar tuh dia ada di urutan 16, di urutan ke-16, dan yang paling banyak dia ekspor adalah ini, crude oil, terus refined petroleum, terus dan saya kaget juga ini gas, petroleum gas, dan ini coal, batu bara 4,3%, lumayan besar, ya lumayan besar, ya cukup oke. Nah, Rusia masuk di 16, peringkat ke-16, oke. Dan ekspor minyak dia ternyata kemarin saya bilang nomor 2 terbesar, ternyata dia nomor 4, ya nomor 4, lumayan salah satu yang bisa bikin impact besar, terutama ke negara-negara Eropa ya. Cadangan gas sangat besar juga ya. Kita juga tahu gas itu salah satu kepake banget untuk banyak hal ya. Dan itu dia masukinnya melalui pakai pipa gas, dan kemarin pipa gas itu kan kemarin ditutup tuh. Nah, itu mereka kelabakan tuh, Eropa kelabakan banget. Ini kita ngomong GDP, saya rasa kita nggak usah terlalu fokus di sini ya. Dan tentu saja hubungan China sama Rusia itu hubungannya partnernya salah satu ini. Makanya kemarin saya sempat ngomong juga di grup kalau kuncinya mungkin nanti ke depannya supaya Ukraina dan Rusia ini segera reda, mungkin ada di China. Ya, ini semua data lah ya. Kita data, saya memberikan data dulu, proyeksi harga minyak dunia. Nah, ini sumber inflasi ya. Sumber inflasi nomor 1 itu energi. Jadi kalau kita ngomong inflasi, kan saya bilang ekonomi itu bisa kena impact, dan salah satunya adalah dari inflasi. Nah, ini dari sini nih. Bapak Ibu lihat ada chartnya, energi menduduki bobot yang besar ya. Menduduki bobot yang besar. Nah, ini tekanan inflasi Amerika. Ini all about data. Ini datanya adalah lucunya, saya dapatnya data di Januari ya. Harusnya sekarang udah naik lagi ya, udah naik lebih tinggi lagi. Ini yang di chart sebelah kanan ini ya, asumsinya itu minyak di level 90 sampai 95 US dollar per barel. Sedangkan saat ini minyak sudah ada di level 100-an US dollar per barel lah. Nah, ini bakal membuat proyeksi inflasi di Amerika bakal semakin tinggi. Diperkirakan bisa sampai 8%-an year on year ya. Terus kontribusi Rusia terhadap GDP global cukup besar. Jadi impact-nya pasti tinggi sekali impact-nya sama kondisi perekonomian. Jadi kalau kita bilang ini, kalau kita ngomong ini apa sih maksudnya GDP ini apa sih dan pertumbuhan ekonomi apa sih? Ini berhubungan erat dengan neraca perdagangan sih sebenarnya. Indonesia juga ekspor banyak ke Rusia, Indonesia juga banyak ekspor ke Ukraina. Dengan mereka perang, otomatis apa? Otomatis barang yang harusnya dikirim nggak jadi dikirim dong. Artinya apa? Tidak ada jual beli, tidak ada trade gitu antara negara gitu. Nah, ini pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar.
China ekspor banyak ke Rusia. Nah, tapi ternyata tiba-tiba perang nih. Nah, kalau Rusia sebagai yang Rusia yang invasi, mestinya nggak terlalu berdampak dengan China. Karena, nah, yang kita takutkan tuh efek domino sebenarnya. Kalau seumpama China tidak ada perdagangan dengan Rusia, nanti ujung-ujungnya apa? Perlambatan ekonomi. Yes. Saat ini perlambatan ekonomi China itu menjadi isu loh, isu global loh. Jangan sampai China mengalami perlambatan ekonomi. Karena apa? China itu adalah factory world ya. Jadi kalau sampai China terjadi perlambatan ekonomi, itu akan membawa impact yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia ekspor barang ke China besar ya. Komoditi Indonesia yang dibeli batu bara dan lain-lain terbesar setornya kemana? Ke China. Jadi kalau seumpama China ini sama Rusia ini tiba-tiba omsetnya menurun, itu akan membawa impact yang besar. Maksudnya segitu. Ini kita ngomong efek domino ya. Makanya kan video ini kan yang saya bilang adalah market outlook ya, impact terhadap perang antara Rusia dan Ukraina. Ini makanya saya bikin bikin video ini, bikin market review ini tujuannya untuk membagikan hal ini ke Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi, diharapkan di kuartal kedua atau kuartal ketiga di tahun 2002 harusnya bisa lebih baik. Kalau dia sampai jelek, sampai buruk, nah nanti di kuartal keempat, nah itu bisa impact-nya bisa kurang bagus. Padahal Indonesia saat ini kan kita harapkan di kuartal keempat itu IHSG juga boost ya, terbang lagi. Oke. Moga-moga apa yang saya bagikan bahasanya cukup bisa dimengerti ya Bapak. Mungkin kalau saya bagikan dokumen ini langsung ke Bapak Ibu, di grup, saya lempar di grup, baca gitu. Saya yakin baru baca 5 halaman aja pasti udah pada kunang-kunang. Mata udah kunang-kunang. Ini apa ini garisnya? Nah, kalau saya bagikan ini bisa jauh lebih inilah ya, lebih dimengerti. Nah, ini kalau ini berhubungan dengan pasar keuangan global, tentu saja kan kalau Bapak Ibu lihat saat ini kan US dollar beberapa pairing ya. Ini kalau ini lebih ke foreign exchange sih. Itu terhadap US dollar tuh bagaimana gitu ya. Dan banyak yang mengalami tekanan sebenarnya saat ini, lebih tekanan. Nah, ini yang saya bagikan tadi ya. Jadi perdagangan antara Indonesia dan Rusia mencatatkan surplus ya. Indonesia banyak ekspor ketimbang impor. Bayangkan, ini kalau kita lihat di grafik yang kanan, itu meningkat banget ya dari tahun 2018, 2019, 2020. Meningkatnya begini, kalau ekspornya cenderung meningkat ya, 1 miliar, 1,7 miliar US dollar. Nah, tapi importnya Indonesia tuh menurun banget. Indonesia itu dari 2018 semakin menurun. Indonesia 868 juta US dollar, import loh ya, 2019 769 US dollar. Nah, tahun 2020 cuma 564 juta US dollar. Jadi defisit neraca perdagangannya surplus. Artinya apa? Yang Indonesia import barang dari Rusia sama Indonesia ekspor barang ke Rusia, itu lebih banyak Indonesia ekspor. Nah, jadi lebih bagus. Jadi impact-nya ini sebenarnya kita harapkan kedepannya lebih bagus, ya harusnya kita berharap antara Rusia ini tidak terlalu berdampak lah. Cuma gini, masalahnya adalah Indonesia berbeda sama China. Kalau orang bilang, lu nggak boleh setor barang ke Rusia ya. Kalau China bilang apa? Bodoh amat, urusan gua kok, gua mau setor. Tapi kalau Indonesia nggak bisa. Indonesia tuh di bawah tekanan negara-negara lain, negara kayak Amerika, Eropa. Itu Indonesia bisa ditekan gitu. Kamu nggak boleh store. Kita kan lagi kasih sanksi ke Rusia gitu, sanksi ekonomi nih gitu. Nah, Indonesia nggak punya kekuatan untuk bilang kayak China gitu. Ini urusannya gua, urusan makanannya gua gitu. Nggak bisa gitu. Itu kelemahannya Indonesia sih sebenarnya. Nah, tapi kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu. Ini baru konspirasi teori saya aja gitu. Nah, ini pertumbuhan ekonomi akan tertekan karena harga komoditinya tinggi, harga komoditi ya. Jadi harga komoditinya naiknya terus,
Padahal di satu sisi ini akan otomatis akan berimpact yang kurang baik sama ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ya, itu based on data lah ya, itu based on data. Jadi dari data-data ini saya harap Bapak Ibu jadi punya ada gambaran terhadap kita punya ke depan ekonomi kita bakal gimana sih. Kalau kembali lagi saya tadi sudah bahas di awal, sebenarnya impact-nya sama Indonesia saat ini loh ya belum terlalu berdampak besar. Karena Indonesia beruntung ada DMO. Harapan saya perusahaan-perusahaan masih DMO-nya masih ini ya, masih cukup bisa ditaati ya, mereka cukup taat dengan DMO. Kalau mereka sudah taat dengan DMO, otomatis mereka akan ya setidaknya subsidi masih jalan, apa semua masih bisa jalan, dan harganya juga nggak terlalu berubah banyak. Apa yang maksud dari DMO sih? Nah, saya coba bagikan sedikit gini DMO. Jadi ini based on saya coba bagikan dengan bahasa sederhana ya. Saya pada dasarnya saya juga tidak terlalu pintar untuk membagikan dengan bahasa yang sangat ilmiah. Jadi DMO itu, tahukah Bapak Ibu kalau umpamanya di dunia harganya kan 114, anggap kita ngomong oil ya, 114 US dollar per barel. Nah, Indonesia itu punya kontraknya itu masih di level 60-an US dollar per barel. Jadi para pengusaha atau para produsen yang tambang di Indonesia, kalau mau jual ke dalam negeri harus dengan harga 60 US dollar per barel. Di satu sisi rugi dong. Aduh, di luar enak bisa setor 100, di sini saya jual cuma 60. Tapi ingat, itu adalah kewajiban. Jadi mau nggak mau harus mereka lakukan itu. Nah, harapan saya sih itu diturutin. Kalau itu diturutin, nah masih cukup aman lah, karena pada dasarnya kontrak pemerintah itu kan berjalan dalam beberapa waktu kan, ada termnya. Nah, harapan saya itu tetap masih berjalan dan Indonesia tidak terlalu berimpact. Jadi inflasi, ujung-ujungnya adalah inflasi Indonesia bisa ketekan lah. Nah, kita ngomong minyak sawit aja jadi masalah ya kan. Bayangin minyak sawit aja jadi orang udah teriak-teriak. Nah, urusan minyak sawit juga sama. Ini juga ujung-ujungnya adalah DMO. Dan bahkan kemarin Pak Jokowi juga waktu awal-awal, waktu harga minyak sawit nyungsepnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia nggak usah ekspor. Diserap dalam negeri aja. Itu kondisi minyak sawit lagi rendah loh. Nah, sekarang kalau minyak sawit sudah lagi tinggi begini gimana? Nah, mau nggak mau mereka harus taat dong. Karena waktu itu Presiden Jokowi melindungi produsen kita kan dengan harga yang bagus, bahwa nanti salah satu turunan CPO dipakai juga untuk biodiesel dan sebagainya, dan komposisinya pun semakin ditambah. Alhasil apa? Daya serap hasil produksi CPO dalam negeri tersedot dengan baik gitu. Ya. Ya, moga-moga apa yang saya bagikan ngerti ya market outlook-nya. Nah, terus kemudian ke yang lain-lain gimana? Yang lain-lain. Industri bagaimana dan sektor industri? Kalau dengan sektor industri otomatis ya yang diekspor juga kita harapkan tetap dunia tetap masih ada jalan ya, masih jalan, ekspor semua jalan, ekonomi jalan semua, sehingga industri kita masih bisa berjalan. Dan khususnya untuk beberapa, kemarin kita ada bahas juga mengenai, kita juga tahu ya batu bara ini banyak digunakan untuk pabrik semen. Saat ini kan juga batu bara naiknya udah kayak gitu ya, udah hampir kalau boleh saya bilang 4 kali lipat. Dulu harganya 100, sekarang udah 400. Itu 4 kali lipat. Itu gimana cerita itu kalau kita ngomong untuk kos produksi ya, kayak pabrik semen yang bahan bakunya banyak digunakan, salah satunya adalah batu bara, itu gimana gitu. Berarti harga semen bisa naiknya gila-gilaan. Nah, untungnya pembangunan juga belum masif dan stok semen itu ini kelebihan overstock, jadi semen itu posisi saat ini overstock. Beruntungnya gitu. Jadi dan lagi perang harga. Jadi mereka lagi pian-pianan, lagi perang harga. Jadi harga semen mungkin nggak naiknya nggak sampai
ugal-ugalan, gila-gilaan banget. Dan kita berharap seperti itu tetap ada dalam iklim ekonomi yang kondusif lah ya, at least lah ya. Sehingga harga semen masih terkontrol. Kalau harga bicara, kenapa saya ngomong harga semen? Karena harga semen itu adalah salah satu komponen dasar. Kita kalau bicara properti, kita kalau bicara proyek konstruksi, itu ujung-ujungnya komponen awalnya adalah harga semennya dulu, ya, harga semennya dulu. Nah, kalau properti itu akhirnya berimbas. Saat ini sektor properti jarang yang orang lirik dulu, ya. Ya, saya nggak tahu. Kalau kita ngomong beli saham, kalau kita beli saham properti, kita kan ngomong mengenai mereka penjualan dan sebagainya. Nah, mungkin produsen properti juga nggak terlalu agresif untuk segera jual properti banyak. Karena apa? Mereka harus menghitung ulang. Mereka takut kan properti itu gini, ada butuh waktu sampai serah terima barang jadi, itu butuh waktu. Jualnya di sini harga 100, begitu dia mau delivery ke masyarakat, ke pembeli, ya itu kan butuh waktu at least mungkin 1 tahunan, ya kan. Nah, dalam rentang 1 tahun ini harga bahan bakunya naik. Nah, mereka kan akhirnya jadi ujungnya jadi rugi dong. Anggaplah jual rumah 200 juta, ya kan. Modalnya 100. Nah, dalam perjalannya waktu modalnya membengkak jadi 150. Nah, otomatis hitung-hitungannya udah nggak relevan. Jadi daripada jual kayak begitu, mending saya jangan jualan dulu deh. Setback dulu deh, saya nggak jualan dulu deh. Itu baru ngomong dari bahan baku. Belum ngomong dari pajak dan lain-lain, bunga, suku bunga. Nah, kalau naiknya inflasi, otomatis suku bunga naik dan sebagainya. Ini efek domino yang kita tidak harapkan sebenarnya. Berharap pemerintah bisa cukup menahan laju. Ini kita semua all about mengulur, ya. Kita mengulur bagaimana sih supaya tetap kita bisa sama-sama jalan sih, sama-sama jalan. Itu kalau pedagang tuh kayak gitu. Kalau pedagang tuh kayak sekarang bahan baku semua pada naik. naik. Ya kita mau dong nggak buru-buru naikin, supaya apa? Supaya satu sama lain bisa, kita ekonomi bisa jalan bareng gitu, istilahnya kayak gitu. Ya, itu market outlook kita. Dan saya mau review, memberikan seksi berikutnya adalah summary terhadap perdagangan di Februari. Kenapa saya bilang ini agak spesial? Karena kebetulan saya dapat datanya dan orang banyak bilang, oh asing banyak masuk nih, asing banyak masuk kemana ya? Nah, itu kita kan orang pada pengen tahu masuk kemana gitu. Nah, mungkin saya mau coba bagikan di chart ya, lebih ke chart. Ini kelihatan sih kalau di chart. Nah, ini yang maksud saya adalah teman-teman mungkin nggak banyak yang melihat chart ini, indikator ini sebagai salah satu indikator yang kepake, yang dilihat banyak orang gitu ya. Coba saya share. Ya, udah kelihatan ya. Nah, kita ngomong weekly aja deh. Ngomong weekly lebih kelihatan sih sebenarnya daripada monthly, atau mungkin monthly. Monthly udah kelihatan belum ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya, dari weekly aja, dalam rentang 1 tahun terakhir ya. Ini data ini kan sebenarnya kalau kita ngomong yang lampau ya di tahun 2018 datanya saya belum ada karena sektor IDX Basic ini kan baru terbentuk saat ini ya, baru terbentuk di tahun 2021. Nah, ini kelihatan sih sebenarnya. Kalau dari rentang kondisi saat ini sektor basic itu asing tuh mulai mengalami lonjakan di 1 bulan terakhir lah, at least di 1 bulan terakhir. Kita lihat dari Februari ke Maret, sektor dasar asing cukup banyak yang masuk ya, sedangkan harganya turun. Nah, ini mungkin buat kita bisa jadi peluang. Mereka kalau beli, mereka kalau beli pasti kondisinya adalah harganya kondisi lagi turun, mereka kumpulin, mereka akumulasi. Itu udah rahasia umum ya. Itu sektor basic, dan sektor basic ini kalau lihat dari
bobot ya, kalau lihat dari bobot, ini saya kebetulan dapat datanya, dan tapi saya nggak bisa bagikan. Cuma juga kalian juga mungkin susah untuk bacanya. Ini kan bahasanya asing ya, asing. Nah, kalau asing itu ada banyak sebenarnya. Ada mutual fund ya, mutual fund, terus ada insurance dan retail. Tapi retail itu foreign ya. Terus ada pensiun fund. Jadi sebenarnya ada beberapa dana yang bisa diklasifikasikan. Nah, yang paling banyak masuk di sini itu sebenarnya masih kategorinya adalah foreign retail. Jadi masih belum yang dana besar banget yang masuk ke sini ya, belum yang masuk sini itu bukan yang besar. Yang banyak besar mereka masuk tuh masih ke sektor umum, masih ke sektor utama yaitu sektor finance sebenarnya yang mereka banyak masuk. Ini. Sorry. Nah, ini weekly-nya. Ini kan kelihatan. Saya hapus lalu. Nah, ini dari mutual fund foreign ya, pensiun fund foreign, PF istilahnya, PF, mutual fund, MF, terus habis itu insurance foreign, ini masuk terus. Mereka masuk terus, dananya mereka. Itu artinya apa? Pak, bedanya apa sih? Ya jelas beda. Kalau kita ngomong retail, bandingkan sama pensiun fund, sama mutual fund, pasti beda. Itu beda dana kelolaannya. Kalau mutual fund itu kayak seperti kita boleh bilang kayak modelnya kayak reksadana lah ya, kayak apa namanya ya reksadana lah. Jadi mereka kumpulin dana bersama gitu untuk beli satu saham. Kalau pensiun fund itu ya biasanya dari perusahaan punya dana, mereka invest. Jadi dari kayak koperasinya lah istilahnya ya. Nah kalau insurance ya jelas Bapak Ibu tahu insurance fund ya kayak AIA lah, terus orang kalau dulu yang rame itu apa ya, yang foreign, yang sering kali, yang waktu itu kasus Bank Permata, itu Bank Permata ada asuransi asing jualan, Prudent kalau nggak salah, Prudent jualan nih, jadi naik dan sebagainya, ya kayak gitu gitulah. Nah ini institusi banyak masuk di sini. Jadi kalau kita mau bilang asing, kan ada orang suka bilang gini, dibandarin, "Oh, asing udah mulai masuk nih, asing udah mulai masuk." Nah, lihat dulu kalau perusahaannya kayak finance ya dana besar yang masuk. Ya, tapi kalau yang kecil ya simple retailer yang masuk walaupun kodenya asing. Nah, kalau retailer asing itu quote unquote kita bisa bilang aseng gitu ya, bisa bukan asing tuh aseng gitu, retailer soalnya gitu ya. Tapi ya macam-macam. Retailer ini juga bisa berarti dalam arti ya aseng itulah, lebih banyak ke aseng lah ya, saya anggap aseng lah ya. Kalau yang lain-lain, kalau the real asing itu ya mutual fund, itu ya pensiun fund, terus sama insurance ya. Harus bisa bedain loh ya. Nah, semoga di sini saya kira bisa ini. Nah, ini finance salah satu sektor yang banyak mereka masuk. Terus yang banyak mereka masuk apa ya? Saya langsung aja deh. Langsung liatin yang banyak mereka masuk datanya ya. Ini sama infrastruktur. Sama basic industri. Ya, yang banyak mereka masuk. Yang lain mereka cenderung jualan. Yang lain mereka cenderung jualan. Oh, sama satu lagi energi. Energi belakangan ini mereka masuk dengan cukup masif. Ya, mereka masuk dengan cukup masif. Energi. Ya. Dan tapi tidak sebanyak ini, tidak sebanyak finance. Energi itu mereka masuk cukup banyak. Ya, mereka masuk cukup banyak. Tapi nggak sebanyak kalau umpamanya kalau duit yang satu M, yang satu 400 atau 500. Yang lain mereka bagi proporsinya secara proporsional ya. Nah, tapi ada yang mereka jualan. Mereka jualannya apa yang mereka jualan? Mereka jualan di
consumer non cyclicals. Ini mereka jualan. Ini pada dasarnya mereka jualan. Saya nggak tahu ini data ini masuk bisa naik. Itu mungkin lebih karena mereka masuk retail foreign yang lebih kelihatan, yang lebih detect di sini. Tapi kalau secara overall mereka itu jualan, yang di non cyclicals ini mereka jualan. Ya. Terus satu lagi yang beberapa sih mereka ya naik turun sih, masih sideways lah. Mereka sideways, nggak naik ya nggak turun. Contoh di consumer cyclicals. Ini kalau pada dasarnya dia masih imbang-imbang lah, nggak naik banget ya nggak turun banget. Kalau ini kebetulan datanya saya dapat rentangnya dari 2018 sih. 2020. 2021 sorry. Sedangkan datanya saya ini yang saya buka ini 2018. Nah, jadi mereka itu pada dasarnya masuk masih sideways sih. Ini mereka masih sideways. Masih kumpulin lah istilahnya. Nggak jual ya nggak ini juga. Terus sektor apa lagi? Healthcare. Nah, sektor healthcare mereka juga asing juga pada dasarnya masih wait and see lah di sini. Healthcare mereka masih sideways juga ya, mereka trading intinya. Jadi mereka di sini tuh trading, lebih ke banyak ke trading. Kayak transportasi, yang banyak juga mereka juga banyak masuk di transportasi. Transportasi ini ada kelihatan nih, transportasi sama infrastruktur. Cuma bentuknya jangan nggak terlalu banyak. Ini kalau dalam kurun waktu, sorry. Ini Tekno ini sebenarnya mereka jualan loh sebenarnya. Mereka sebenarnya jualan. Ini retail masuk, tapi kalau fund mereka jualan. Tadi apa transportasi ya? Ini pada dasarnya mereka masih ngumpulin, Ini mereka pelan-pelan ngumpulin. Nah, yang salah satu yang lokal yang mereka kumpulin itu pensiun fund itu lokal mereka kumpulin sektor ini. Jadi ini bisa naik karena trader lokal juga, dan trader lokal juga gede-gede, pensiun fund, mutual fund, ya reksadana lokal, terus udah gitu insurance fund, itu yang banyak mendrive market saat ini, ya mereka banyak mendrive market saat ini. Ya itu moga-moga apa yang saya bagikan bisa oke. Ya. Saya kasih overview dulu ya. Kita buat hari Senin apa sih yang bisa kita lihat ya? Senin apa sih yang bisa kita perhatiin? Sementara nungguin teman-teman pada tulis di kolom chat. Nah, tim sini mirip-mirip nih, cuma jarang yang lirik gitu. Tapi ini ini menarik nih. Kalau kita lihat weekly-nya, ini oke banget nih weekly-nya nih. Dia baru aja dia naik dari support ya, baru naik. Dibandingkan dengan Antam ya, Inco, terus Harum jangan cerita lah, ini kelasnya udah ini Antam dan Harum lah, Antam dan Inco lah. Nah, tim sini yang masih oke lah, masih baru-baru lah. Jadi silakan ya, Teams dicermati untuk minggu depan. Terus habis itu ada IMPC. Nah, IMPC ini juga dalam tren naik yang wow banget, ya, wow banget nih. Ini naik terus, ya. Ini abaikan aja nih, yang net buy sell asingnya abaikan, percuma, ya. Ini jelas nggak mungkin di drive sama itu. Dan ini baru bangkit dari pullback. Ini silakan cermatin. Terus habis itu ada Telkom. Wah, ini Telkom. Telkom oke ya, masih dekat-dekat support juga, walaupun bobotnya agak berat, tapi silakan dicermati. Terus ada Inco juga tadi saya sudah kasih lihat chartnya, ya dia masih weekly-nya dia masih dekat dengan area support. Ini silakan ya, silakan untuk dicermati nih. Dan terakhir ada satu lagi nih, Pegas. Nah, Pegas itu weekly-nya bayangin dia baru breakout V-line. Waduh, ini moga-moga oke banget nih. Moga-moga dia bisa bagus ya. Moga-moga ya. Walaupun saya lihat di daily rada ngeri-ngeri sedap ya. Dia udah ngeri-ngeri sedap, tapi di weekly-nya dia bagus. Dia baru nanjak. Moga-moga bisa breakout.
Walaupun kita lihat dia belum pernah bisa bertahan bagus di weekly ya. Nih, dia setiap kali kena V-line dia ambiar. Nah, kita coba aja lihat ya, bisa bertahan nggak? Soalnya gini, ini kan besok itu kan mulai dari hari Senin. Jadi kalau mulai dari hari Senin dia bisa lanjut naik, wah berarti dia udah patahin tren ini, patahin tren. Dia udah berhasil patahin tren downtrendnya. Ya, cukup nggak sih? Cukup, Pak. Oke, semoga ini modal yang baik buat teman-teman untuk minggu depan atau bulan Maret. Ya, ini semoga buat bulan Maret dan atau mungkin video ini sudah sampai 2022 lah bisa jadi acuan karena yang saya buat ini kan bahasannya cukup luas ya, market outlook 2022. At least selama perang kita punya ada modal lah, bisa ada patokan. Ini saya riset lama dan jujur hari ini saya sebenarnya capek banget. Kemarin saya kumat. Saya jam 3 baru tidur, jam 3 pagi dan ini spesial buat kalian lah. Oke. Ya, sampai jumpa semua ya. Ya, makasih Pak, makasih. Thank you Pak. Thank you Pak Erwin. Ya, sama-sama. Thank you Pak Erwin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti rekamannya ada, Dok. Nggak usah khawatir ya. Ada rekamannya ya Pak? Ada dong.